Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Ya, video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita mengetahui pemberkasan akhirnya itu berkas apa saja yang kita siapkan. Ya, kita harus pertama kali harus masuk ke instansi tempat kita melamar. Websitenya itu apa, kita cari di situ. Pasti ada jejak digital ya istilahnya, jejak digital pemberkasan CPNS tahun sebelumnya. Misalkan kalau saya kan di pemerintah kota Surabaya ya, saya di pemerintah kota Surabaya. Ini kan situsnya surabaya.go.id, pemerintah kota Surabaya. Itu bisa kita cari di sini ya, misalkan pakai kata hasil akhir. Nah, ini kan berhubungan dengan hasil akhir SKD dan SKB ya. Ini suratnya ada, hasil akhir seleksi pengadaan pegawai negeri sipil PNS pemerintah kota Surabaya tahun 2018. Nah, kita carilah ini downloadnya. Ini tidak usah kita download karena ini kan hasil SKD dan SKP tahun 2018. Sekarang kan tahun 2020 ya. Jadi ya kita download yang ini saja, ini sama ini, untuk mencari tahu gambarannya apa saja sih berkas yang kita harus kumpulkan atau kita siapkan dulu biar tidak tidak tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, atau barangkali nanti tidak nututi. Misalkan ada berkas yang bermasalah gitu, kita bisa jauh-jauh hari mengantisipasinya gitu. Ya, atau kalau memang sulit mencari di pencarian, kita bisa googling pemberkasan, misalkan pakai kata pemberkasan akhir, kita ketik dulu CPNS. Nah, Anda instansinya apa? Kalau saya kan Surabaya. Kalau Anda misalkan instansi Kemenak mana gitu, harus detail ya di googlingnya ya. Nah, ini kita klik. Nah, sama tampilannya ya, sama seperti tadi, sama ya. Ini yang kita cari, ini yang kita klik, kita download. Nah, mengapa kok kita perlu mengetahui berkas-berkas apa saja yang kita siapkan ya? Kesempatannya itu biasanya cuma 15 hari dari pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB. Kelulusan kita itu kita diberi kesempatan 15 hari saja untuk menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan saat pemberkasan akhir. Nah, ini misalkan di Surabaya ini pengumumannya kan tanggal 29 Desember 2018. Ini berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian ya, hasil integrasinya. Ini tanggalnya 29. Nah, ini jadwal pemberkasannya itu dilaksanakan ini di Surabaya ya. Instansi lain pasti juga sama, rata-rata pasti sama lah, 15 hari saja. Ini tanggal 7 sampai dengan 11 Januari. Jadi ya sekitar 15 hari saja kita itu diberi kesempatan untuk pemberkasan akhirnya. Nah, kalau lewat dari itu ya bisa gugur kita nanti ya. Ini penting. Sudah sulit-sulit belajar SKD, sudah sulit-sulit melewati SKD dan SKB, hanya gara-gara pemberkasan akhir kita tidak bisa memenuhi sampai tanggal ini, gugur kita. Ini catatannya membawa nomor ujian, terus pakaian bebas rapi, berkemeja bagi pria, wanita menyesuaikan dan bersepatu. Ini
ini tanggalnya 31 kalau di Surabaya. Surat ini tanggal 31, diumumkannya tanggal 31, jadwal pemberkasannya tanggal 7 sampai 11 Januari ya. Cuma 15 hari saja, 2 mingguan lah. Ini malah seminggu ya, kalau 31 Desember ini ya. Malah semingguan mungkin ya. Ini kan sudah akhir bulan Desember. Ini pemberkasannya tanggal 7 sampai 11 Januari, cuma seminggu malahan ini. Seminggu lebih sedikit juga sampai tanggal 11-nya. Jadi harus jauh-jauh hari harus kalian siapkan, harus anda semua siapkan. Nanti kan hasil downloadnya ya, lihat di hasil download. Nah, ini daftar kelengkapan administrasi, kita cek. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja. Kalau di Surabaya ini ada surat lamaran ditujukan pada wali kota. Terus ini ditulis tangan dengan tinta hitam, rangkap 3 asli, tipe gambarannya, materai, foto, terus KTP ya, fotokopi KTP, jelas pakai aslinya ini mesti, atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terus kartu keluarganya 3 lembar fotokopi. Nomor poin 3 ini juga penting, fotokopi ijazah dan STTB SD, SMP, dan SMA dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Nomor dan tanggal legalisir wajib dicantumkan. Tapi setiap instansi beda-beda ya. Kalau di Surabaya ini ternyata pakai fotokopi ijazah dan STTB dari SD sampai SMA. Terus nomor 4, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dijadikan dasar saat pendaftaran. Rangkap 3 legalisir. Akta mengajar, fotokopi surat tanda registrasi bagi tenaga kesehatan, dilegalisir juga. Dokumen asli, menunjukkan dokumen asli, fotokopinya itu rangkap 3 ya. Nomor dan tanggal legalisir wajib dicantumkan. Terus fotokopi sertifikat pendidik bagi guru. Nah, untuk akta mengajar ini kan dulu rame ya, tapi sekarang sudah tidak pakai akta mengajar ini, langsung ke sertifikat pendidik ini. Terus ada fotokopi akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional, lengkap 3. Ada pas foto berwarna terbaru, berlatar belakang merah, ukuran 4x6, 5 lembar, hitam putih 3x4, 7 lembar. Ini dibaca ya. Setiap instansi pasti berbeda, jadi Anda cari sendiri di instansi Anda, di website instansi tempat Anda melamar. Ini buat gambaran saja. Ini ada SKCK juga, ada surat keterangan sehat jasmani. Terus untuk keperluan pengangkatan CPNS keterangannya ya. Ini juga surat keterangan sehat rohani, kejiwaannya juga perlu untuk keperluan pengangkatan CPNS. Terus surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, narkoba. Melampirkan hasil laboratorium 1 asli 2 fotokopi untuk keperluan pengangkatan CPNS. Ini surat pernyataannya 7 poin. Nanti biasanya ada lampiran contohnya. Lampirannya tinggal download aja, tinggal disesuaikan dengan diri kita. Ini kan dulu ada PPK ya, ada berkas untuk tenaga honorer K2. Ini keseluruhan dokumen asli untuk di-scan dengan ketentuan ukuran maksimal 2 MB. Tidak boleh dipotong. Nah, biasanya dibedakan mapnya. Kalau warna biru di Surabaya itu tenaga pendidik, kuning untuk tenaga kesehatan, merah untuk tenaga teknis. Ini bagian luar stop mapnya di sini. Nah, setiap instansi gambarannya bisa sekitar 80% sama.
Jadi ya dipastikan Anda download di instansi Anda sendiri. Apa ini kan contoh lampirannya. Nah, lampirannya sudah dicantumkan, pasti sudah. Lampiran daftar riwayat hidup ya, pasti lampiran pendidikan, tanda jasa atau penghargaannya sudah diraih, orang tua kandung, ini lampirannya sudah ada semua, tinggal kita isi dan sesuaikan dengan diri kita apa adanya, harus benar-benar sesuai ya, biar pemberkasannya berhasil. Ya, demikian ya, di video ini juga saya lampirkan pemberkasan akhir Surabaya ya, buat gambaran saja. Untuk instansi lain yang Anda download sendiri, Anda cari sendiri di websitenya, begitu caranya ya. Demikian video dari saya, terima kasih. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.